Teman-teman, ini podcast Renungan Remaja. Di sini kita akan jawab pertanyaan yang teman-teman submit ke kita seputar Alkitab dan agama. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, langsung aja taruh di form di bawah ya. Oke. Yuk. Nah, perkenalin, aku Yunika. Dan aku Onel. Dan pembicara kita hari ini ada Kak Vera. Vera. Halo. Nah, oke. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpul kami pada pagi hari ini. Berkati supaya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kami bisa terjawab dan kami juga bisa mengetahui lebih banyak tentang Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Nah, kalau di zaman sekarang ada orang yang tiba-tiba datang dan menyembuhkan orang secara instan, ubah air jadi anggur dan lain-lain, mengajar, punya murid in a religious way, itu dikatakan sekte sesat kalau di zaman sekarang. Berarti Yesus pada zaman Alkitab itu bisa dibilang sekte sesatkah? Atau lalu apa yang bikin orang-orang masuk ke agama tersebut sampai jadi besar kayak sekarang? Coba kalau misalnya kejadian Yesus ada di zaman sekarang, aku cukup yakin kita bakal menolak dia dan pemerintah pasti memperlakukan dia seperti di Alkitab kan. Nah, itu gimana tuh Kak? Ya, thank you Yunika. Bisa jadi kita juga akan bereaksi kurang lebih sama seperti orang-orang di zaman Alkitab ya, di zaman Yesus gitu ya, sulit untuk menerima. Sebenarnya Yesus juga tidak terlalu kaget gitu ya. Bagaimana orang bisa menerima dia dengan segala reaksinya. Itu sebabnya Yesus menghindari dirinya di dalam pelayanan disebut sebagai tukang mujizat. Jadi mujizat itu dikerjakan oleh Yesus karena ada misi kerajaan Allah. Jadi Yesus itu bukan kemana-mana muter-muter terus bikin mujizat gitu ya. Bukan, tetapi pada saat mujizat itu harus dikerjakan, itu ada misi. Makanya selalu Yesus melanjutkan pekerjaan mujizatnya dengan pengajaran. Supaya orang bisa mengerti apa sih maksudnya orang bisa disembuhkan. Apa sih maksudnya kok ada aturan soal hari Sabat dia menyembuhkan gitu. Apa sih maksudnya pada saat ada orang yang diajukan kepada dia seharusnya dihukum, misalnya perempuan yang kedapatan berzina, Yesus bicara soal pengampunan begitu ya. Jadi sebenarnya mujizat itu adalah salah satu cara yang dipakai oleh Yesus untuk memberitakan misi kerajaan Allah yang menjadi misinya di tengah dunia. Nah, reaksinya tentu gini, pemahaman diberikan Yesus supaya orang bisa bereaksi mempercayai begitu ya. Dan Yesus bersabar dengan itu. Artinya Yesus juga nggak mau langsung kagak percaya kamu yang salah gitu ya. Tapi Yesus juga bersabar, sama seperti kita boleh lihat bagaimana Yesus bersabar dengan para murid. Karena kan para murid juga sulit ya. Mereka ikut Yesus tapi juga kok Yesus kayak gini ya pikirannya gitu ya. Jadi konsepnya kok begini ya gitu ya. Selalu tuh ada tuh ketegangan itu. Ketegangan itu memuncak pada peristiwa kematian. Tetapi ketegangan itu sudah ada sejak awal. Dari awal. Bahkan ketegangan itu muncul dalam keluarga. Ingat nggak peristiwa Yesus hilang di Bait Allah? Iya. Ya kan? Masih muda. Ya pada saat muda begitu. Yesus kan bilang, ibu aku harus di rumah bapakku. Tapi mamahnya nggak ngerti kan? Ibunya Bu Maria kan juga nggak mengerti gitu ya. Jadi ketegangan itu selalu ada. Kalau bisa lihat juga ini reaksi keluarga pada saat Yesus menyembuhkan banyak orang sakit begitu, orang mengatakan dia gila. Ya kan? Lalu keluarganya mau menjemput dia gitu kan. Nah, jadi selalu ada di ketegangan untuk menerima apa yang dilakukan dan diberitakan Yesus. Karena apa yang dilakukan dan diberitakan Yesus sangat kontradiktif dengan tatanan hidup beragama pada saat itu, dengan pengertian mereka tentang mindset orang-orang, tentang ibadah, tentang aturan, tentang kehendak Allah. Itu tuh kayak dijungkir balikan begitu ya. Jadi kalau reaksi orang menolak itu sangat dipahami. Yesus memberi ruang buat orang belajar mengenal Dia. Nah, kalau diperbandingkan dengan saat ini kurang lebih sama begitu ya. Toh saat ini banyak orang yang tetap nggak percaya juga sama Tuhan Yesus kan. Ya kan. Toh tetap aja orang bertanyakan, itu yang mati itu bener Yesus atau bukan sih gitu ya. Jadi jangan dibilang itu dia bangkit, yang mati bukan dia kan begitu ya. Jadi itu tetap
menjadi kontradiksi di sepanjang atau kontra Konflik lah ya. ya, atau sulit Sulit untuk dipahami dan diterima nggak dan bisa sulit diterima. ya, sampai zaman ini, Sampai sampai jam sekarang bahkan. sekarang. Cuma persoalannya ada ruang kita berproses. Ya, ada ruang bagaimana kita melihat yang dikerjakan Yesus melebihi apa yang kita pikirkan. Ya, melebihi apa yang kita percayai, sehingga kemudian ada sekelompok orang yang memilih untuk percaya, dan dari orang-orang inilah Injil diberitakan. Nah, sehingga menjadi agama yang besar begitu ya. Banyak orang mengikuti begitu, banyak orang mempercayai. Lalu kalau saat ini kalau Yesus dibilang sesat pada saat itu, apakah Yesus juga dibilang sesat pada zaman ini? Bisa jadi. Ya, bisa jadi begitu ya, karena kan yang disebut sesat tuh kadangkala ada parameternya ya. Nah, kalau saya tidak masuk dalam tolok ukur ini, ya kamu beda dengan kami. Nah, kalau udah bedanya ekstrim banget, kamu sesat dengan ya seperti itu ya. Jadi kalau di kita sekarang sih, menurut saya kita agak lebih berhati-hati sih melihat perkembangan pengajaran ataupun tindakan orang lain lalu menganggapnya sesat. Lalu yang kedua, kalau kita sekarang kita merujuk kepada Alkitab untuk menguji segala sesuatu yang diajarkan apakah memang seperti yang kita imani, yang sudah Yesus ajarkan kepada kita. Kira-kira gitu. Nah Kak, aku mau tanya, kalau misalnya zaman itu mujizat yang kayak menyembuhkan orang secara instan, terus ada yang jadi anggur, banyak lah gitu. Itu sebenarnya bagaimana itu bisa kayak gitu? Kan secara misalnya saintifik, secara ilmiah, itu agak impossible ya. Terus itu gimana cara keluarnya? Apakah itu kayak sihir, ilmu hitam, atau kayak emang kemampuan Tuhan? Itu gimana? Ya, kalau itu tentu dilihat sebagai namanya keajaiban adalah sesuatu yang tidak make sense. Impossible menjadi possible gitu ya. Ya, jadi sesuatu, ada kekuasaan yang di luar kita, yang lebih besar, lalu itu terjadi. Jadi siapa sih yang bisa mengubah air menjadi anggur? Nggak ada kan kita ya. Secara saintifik juga kita bilang nggak mungkin gitu. Tapi sekali lagi disitulah Allah menunjukkan ada kuasa yang lebih. Bahkan seringkali melebihi cara logika kita. Nah, di situ ruang iman muncul gitu. Iman kan mempercayai gitu ya. Oh, dia mampu toh melakukan itu, seperti itu. Terus kalau misalnya zaman sekarang nih ya, kan pasti banyak muncul agama baru atau istilahnya sekte gitu ya. Mungkin yang bukan sesat tapi kayak sekte kecil gitu. Apakah menurut Kak Vera di masa depan sekte atau kelompok agamis yang kecil-kecil itu di masa depan akan jadi besar, mungkin seperti Kristen atau agama besar lainnya, itu ada kemungkinannya nggak? Mungkin aja bisa jadi gitu ya. Ya, kalau menurut saya sendiri banyak juga gereja yang udah ngikutin gerakan-gerakan yang ada di dunia modern sekarang ini. Di saat harusnya gereja menjadi teladan dan mengikuti caranya Tuhan aja. Dari itu udah kelihatan sebuah weak spot di dalam gereja di mana kita mengikuti perkembangan zaman dan akhirnya kehilangan nilai value Kristus. Jadi ya kemungkinan gitu sih menurutku besar sih. Ada ya seperti yang dikatakan tadi, ada kemungkinan itu pada saat kita tidak menghidupi nilai Tuhan. Iya, betul. Ya, sehingga kemudian kita kehilangan arah. Lalu ada kemungkinan itu pada saat kita tidak memperdalam apa yang kita imani. Maka orang percaya itu perlu belajar gitu. Jangan dipikir percaya aja nggak belajar. Gak gitu. Bisa percaya aja kan. Iya, karena kan kemajuan zaman ada, cara orang menerjemahkan kuasa ilahi berkembang. Begitu ya, sehingga orang bisa mengatakan Yesus itu bukan Mesias itu sekarang saya, begitu kan bisa juga terjadi tahun berapa gitu ya, bisa saja ada orang yang mengklaim dirinya sebagai Mesias begitu kan, lalu mengatakan bahwa Yesus bukan Mesias, bisa mungkin saja itu. Makanya orang Kristen termasuk di dalamnya gereja ya harus berteologi. Ya, berteologi itu jangan dipahami harus sekolah teologi ya. Nah, kita ini sedang berteologi nih. Ya, jadi segala sesuatu kita coba kita perdalam, coba selalu kita refleksikan, coba selalu kita mengerti,
Coba sekali kita gali lagi gitu ya, seiring dengan konteks-konteks kehidupan kita yang berubah. Nah itu yang akan membuat iman itu nggak pernah basi, ya, tapi up to date gitu ya, sehingga kita selalu mengatakan karya Tuhan tuh bekerja di zamannya, selalu di zamannya. Artinya di zaman Yesus dia berkarya, tetapi di zaman kita sekarang juga dia berkarya lewat konteks yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan tadi harus jadi warning kalau menurut saya, begitu ya, warning jangan sampai kemudian kekristenan terlena, orang Kristen terlena, begitu ya, sehingga kemudian mereka tidak mengembangkan dirinya, tidak menghadirkan kerajaan Allah dalam konteks kehidupan kita sekarang, lalu ditinggalkan orang, lalu orang lebih memilih yang ini aja deh, lebih ngetren gitu ya, lebih masuk akal, masuk akal, lebih enak buat gue yang jalaninnya misalnya gitu, nggak kayak situ banyak banget aturannya, kalau di sini semua boleh gitu ya, misalnya kayak begitu ya. Nah itu yang membuat seharusnya buat kita itu berjaga-jaga. Bagaimana begini, value-nya betul, value-nya tidak berubah, nilainya tidak berubah, misi kerajaan Allahnya itu tetap, tetapi bagaimana nilai dari kerajaan Allah itu diwujudkan dalam konteks kehidupan saya, itu perlu pembelajaran terus-menerus. Itu perlu refleksi, itu perlu berteologi tadi gitu ya. Tafsir, kita melihat perkembangan zaman yang berubah luar biasa gitu ya. Tapi bagaimana firman Tuhan itu tetap bunyi pada konteks kita. Itu yang harus kita kerjakan supaya kemudian firman Allah itu tetap dirasa oleh orang di segala zaman. Mungkin ini kayak quick question aja, random thought aja. Aku pengen tanya mungkin ke Kak Vera sama Cornel juga, kalau misalnya Yesus ada di zaman sekarang dan kita menyaksikan sendiri gitu, apakah Kak Vera sama Cornel bakal percaya? Ada aku penasaran aja. Silahkan. Mau Anel duluan? Menghindari dulu nih, biar aman. Biar ada backup. Mungkin saya nggak langsung percaya, tapi saya percaya Tuhan bersabar dengan saya. Mungkin saya termasuk orang yang apaan sih nih gitu ya. Jadi kan sama seperti sekarang ya, ada orang tiba-tiba viral begitu ya dengan perkataan dan tindakannya. Apa sih nih gitu ya, selalu begitu tuh, pasti mungkin saya juga kurang lebih sama. Ingat nggak dulu ada seorang anak yang katanya dengan tangannya dia memasukkan tangannya ke dalam air gitu ya, nanti air itu berkhasiat untuk menyembuhkan orang. Serem. Itu pernah viral tahun berapa itu ya, wah rumahnya gang itu tuh penuh sekali sama semua orang sakit gitu ya. Tapi ya sekali lagi itu penipuan gitu ya. Di kemudian hari kemudian dikatakan itu penipuan, dan sekarang hilang dengan sendirinya kan. Pernah booming sekali tapi hilang dengan sendirinya gitu. Jadi kalau saya berandai-andai kalau Yesus zaman sekarang melakukan itu, bagaimana reaksi saya? Pasti reaksi pertama saya akan mempertanyakan. Tapi di sisi lain saya juga mau belajar gitu ya. Jadi kalau yang menarik hati itu kan belajar kan ya. Apa sih nih? Terus kita mulai search begitu ya. Mulai ngeliatin dia gitu ya. Lalu yang ketiga, saya yakin Tuhan bersabar sama saya juga gitu ya, supaya kemudian di titik dari apa sini jadi oh ya saya percaya sama dia gitu. Aku dari tadi. Kalau menurutku sih memang mindsetku udah terbentuk dari Alkitab dari awal, di mana ya sudah dikatakan juga kalau di masa depan nanti, di zaman yang nanti akan ada penginjilan sesat dan ya attempt untuk ya mencoba untuk menjadi seperti Yesus, untuk mengajarkan hal-hal yang ya beda gitulah ya. Itulah bisa saja pergerakan awal dari antikristus, bisa saja. Jadi karena saya orang yang cukup keras kepala, ya itu kadang keras kepala bagus ya, karena dengan itu saya bisa mempertahankan apa yang saya percaya pada awalnya. Toh Yesus yang dahulu sudah terjadi itu pada zaman itu. Bila terjadi lagi hal-hal baru dan seperti pada zaman dahulu keajaiban-keajaibannya, itu aku harus lebih kritis.
memang pasti pada awalnya semuanya itu denial dulu dong. Nggak mungkin nggak lah, kepercayaan gue itu yang benar gitu. Tapi ya sesuai dengan ajaran gereja sini juga, kita terbuka tapi kritis, ya kan? Betul tuh. Jadi ya bila itu terjadi, bila emang ada nanti seperti itu, ya itu dia, kita terbuka akan hal itu, pelajarin. Tapi jangan gampang pindah gitu loh. Kayak soalnya ya apa ya, kalau dari pengalaman kehidupan saya pribadi juga, kita kan tinggal bukan di dunia yang semuanya Kristen nih. Banyak ajaran lain, banyak gerakan lain yang nyoba ya shift our mind dan percaya kepada mereka aja. Jadi emang ya kita pelajarin aja, kita terbuka tapi kritis. Kita terus punya pendirian sama iman kita sendiri. What we believe in itu yang nomor satu gitulah. Jadi ya gitu, terbuka dan kritis. Tapi make sense ya kalau misalnya nih kayak kejadian Tuhan mujizat segala macam dipindah ke sekarang. Menurutku juga make sense sih kalau misalnya orang pada denial atau jadi kayak mempertanyakan. Karena aku sendiri jujur bakal kayak nggak percaya awalnya. Karena kayak apaan sih ini, kayak aneh banget orang. Dan mungkin bukan aneh tapi kayak malah serem gitu kan. Kayak tiba-tiba orang sembuh, tiba-tiba orang bisa jalan, itu pasti serem gitu. Terutama dengan berkembangnya zaman pada sekarang, udah ada teknologi dan sebagainya. Bila Yesus baru terjadi sekarang, viralnya luar biasa sih. Viralnya luar biasa itu. Subscribe-nya heboh gitu kan. Lebih itu ya, Atta Halilintar. Makanya, bila emang Tuhan baru terjadinya sekarang nih, itu menurut saya bakal lebih susah lagi. Makanya ya rencana Allah dari awal udah ada timing yang pas gitu menurutku. Ya itulah rencana Tuhan, the best banget emang. Benar sih. Apa lagi nih? Mungkin mau disimpulkan aja kali ya. Disimpulkannya jadi bagaimana? Jadi gini. Bisa nyimpulin. Metodenya Tuhan kan memang dari awal bukan untuk mengubah cara-cara yang ada di dunia seperti pandangan terhadap religi dan segala ibadah, tapi untuk menggenapi, ya kan ya. Ya, makanya ada persimpangan antara cara Tuhan dan cara-cara Yahudi kuno ya pada saat itu tentang hari Sabat dan peraturan-peraturannya, apa namanya itu yang ada banyak itu Taurat. Nggak boleh. Taurat. Yang nggak boleh itu bukan sih Iya. angkat beban lebih dari berapa itu peraturan hari Sabat itu. Apa itu? Benar. Tidak mengerti. Nggak boleh lebih dari berapa kilo. Iya. Kalau hari Sabat kan benar-benar nggak boleh kerja. Iya, hari Sabat. Ngangkat bebannya juga diukur tuh. Iya. Perjalanannya juga diukur Oh my gitu, God. nggak boleh. Spesifik sekali ya. Iya, betul. Ya wes. Ya pokoknya gitu. Dengan adanya misi kerajaan Allah itu yang dibawa oleh Tuhan, ya pasti terjadi konflik dan ketidakpercayaan. Namun in the end toh itu udah misi dari Allah, dan ya kita sebagai umat Kristen ya ngikutin cara-cara dalam nama kasih aja, ya nggak sih? Karena in the end hukum Taurat itu toh disimpulin nomor satu yang paling penting kasih, ya kan? Jadi ya kasih is number one. Dan bila ada ya seperti tadi mujizat-mujizat baru pada hari-hari ini gitu, ya nilai-nilai dari nilai-nilai dari agama kita sendiri, dari Kristen, jangan sampai gencar gitu. Kita terbuka dan kritis terhadap itu, ya kan? Kita tetap mempelajari hal itu, namun juga berharap Tuhan bersabar kepada saya. Gitu. Iya. Gitu. Kalau saya boleh nambah ya. Boleh. Jadi kalau buat saya kan kita meragukan nih ya, gimana sih reaksi kita kalau Yesus hadir di zaman sekarang? Betul. Gitu ya. Apakah kita jadi orang yang ikut menyalibkan dia, gitu ya? Ya, atau apakah kita jadi orang yang ikut percaya sama dia, begitu ya? Kan ada banyak kemungkinan. Tapi di balik semua kemungkinan itu, percaya saja seperti tadi kamu katakan ya, bahwa Tuhan membuka ruang buat kita berproses, ya, bahwa dari orang yang tidak percaya menjadi percaya itu selalu ada kok, gitu ya. Jadi kalaupun Yesus hadir di zaman sekarang begitu ya, baru mengerjakan misi sang Bapaknya saat ini, lalu saya bereaksi apa ya? Gak usah risau begitu ya, gak usah risau, toh Tuhan bersabar kok sama kita.
Tuhan bersabar sama banyak orang di zamannya begitu, tapi kan pada satu titik ada orang yang tadi ya tegar tengkuk begitu ya, keras kepala gitu, udah diajarin, udah dibukain gitu ya, udah ditunjukin gitu, tetap aja mengatakan enggak lah, kamu dari setan kok gitu kan, gitu ya. Yesus pernah digituin, kamu tuh kepala setan, makanya dibilang Beelzebul begitu ya, kamu kepalanya setan begitu. Jadi kekerasan hati muncul. Jadi buat kita pada puji Tuhan, buat kita saat ini kita sudah mengenal Kristus gitu ya. Kita kenal apa itu kabar baik seperti yang dikatakan tadi ya, tentang kasih itu begitu ya. Sehingga kita modal itu yang membuat kita menyaring, berpikir kritis terhadap apa yang muncul di zaman sekarang. Ya, entah ada orang yang ngaku-ngaku Mesias, entah ada orang yang ngaku-ngaku bisa bikin mujizat. Nah, berpikir kritis itu penting. Penting banget. Landasan saya berpikir kritis apa? Alkitab. Perkataan Yesus. Karena kan Yesus sudah melakukannya buat kita begitu ya. Jadi Tuhan mengerjakan karya keselamatan ini juga dengan kebaikan hatinya, dengan cintanya, memberi ruang buat kita untuk berproses mempercayai cara Tuhan. Tuhan tidak memaksakan juga. Iya, betul. Karena kita bukan wayang di tangan dalang. Ya, kita punya free will. Ya, jadi kita berproses bersama dengan Dia. Lalu itu yang membuat kekristenan menjadi berbeda, ya. Bagaimana kekristenan menjadi kabar baik dalam kehidupan sampai masa kini. Haleluya. Tadi aku baru sadar sih pas yang Kak Vera ngomong tentang apakah kita bakal ikut menyalahkan Yesus. Aku baru mikir pasti ada ya di zaman dulu orang yang zaman Yesus masih hidup itu tuh benar-benar menolak banget sampai ikut menyalahkan. Tapi pas Tuhan udah meninggal dia baru percaya, pasti ada banyak. Ada. Iya. Aku juga menurutku mungkin aku bakal jadi orang kayak gitu. Bisa jadi karena gini, karena peristiwa kebangkitan Yesus itu kan menjadi penggenapan dari segala sesuatu yang diajarkan dia. Kan Paulus bilang kalau Yesus mati apa gunanya gitu ya. Tapi justru karena dia mati dan dia hidup kembali. Nah, itu jadi momentum. Iya, betul. Karena kan kita bukan hanya merayakan prapaskah, tetapi peristiwa Paskahnya itu yang menjadi sebuah nilai dari pekerjaan misi Allah itu begitu. Berarti apa tuh? Jadi dulu pertanyaan yang bisa kita jawab hari ini. Dan sebelum kita akhirin podcast yang episode kali ini, mari kita tutup dalam doa. Cornel. Ya, doa dipimpin oleh Kading. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu pada hari ini. Terima kasih atas kelancaran jalannya podcast kami pada hari ini. Semoga segala hal yang telah didiskusikan dapat kami tanamkan ke dalam hati kami dan juga berakar serta bertumbuh di dalam hati kami agar kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami meminta tolong kepadamu, kuatkanlah iman kami kepadamu, karena kami tahu secara betul-betul bahwa hanya Engkaulah jalan yang benar untuk kami ikuti. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Semoga kami dapat terus memuji dan melayani dalam nama-Mu dan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ya untuk kesempatannya. Terima kasih. Teman-teman, aku mau ingetin buat yang punya pertanyaan, boleh banget ditulis isi di form di description-nya. Dan ingat, kita welcome banget sama pertanyaan-pertanyaan jenis apapun, jadi jangan takut bertanya. Oke? Terima kasih. Bye. Bye guys. Tuhan berkati. Happy Sunday. Hore.